Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian buku Ahkamun Nisa, tanya jawab seputar permasalahan perempuan. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mubarakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 kali pertemuan kita membahas tentang permasalahan damul istihadah, darah istihadah, kita telah anggap cukup pembahasannya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca tanya jawab yang telah disusun dalam kitab ini Ahkamun Nisa. Kita sampai pada pertanyaan nomor 23. Benarkah anggapan sebagian orang bahwa seorang perempuan yang sedang haid itu tidak boleh melakukan aktivitas seperti mencuci pakaian dan semacamnya? Jadi ada sebuah anggapan yang menyebar di kalangan kaum perempuan bahwa jika seorang perempuan itu sedang haid, maka mereka tidak diperbolehkan melakukan berbagai macam kegiatan. Enggak boleh memasak, enggak boleh mencuci pakaian, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah itu benar? Yang seperti itu, anggapan seperti itu, apakah itu benar? Jawabannya, anggapan bahwa seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh melakukan aktivitas seperti mencuci pakaian adalah tidak benar. Anggapan itu tidak benar dan tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, berarti anggapan itu keliru, anggapan itu salah, tidak perlu dihiraukan, tidak perlu dilakukan, karena sama sekali anggapan seperti itu tidak memiliki dasar. Enggak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya dalam hadis. Sama sekali enggak ada dasarnya. Karena itu jangan dianggap ada pendapat seperti itu. Karena seorang perempuan yang sedang haid badannya tidak najis. Perempuan yang sedang haid tangannya enggak najis. Kakinya juga tidak najis, badannya tidak najis. Kecuali bagian farjinya saja yang terkena darah haid, itu yang najis. Nah, selain bagian badan yang terkena darah yang najis, maka tidak najis. Hanya bagian yang terkena darah saja itu yang najis. Selain itu enggak najis. Karena itu kalau seorang perempuan misalnya
yang sedang haid mencuci pakaian, pakaiannya tidak menjadi najis sebab dipegang oleh seorang perempuan yang haid. Kalau seorang perempuan itu misalnya memasak, maka makanan yang dimasaknya tidak menjadi najis karena dipegang oleh perempuan yang haid. Karena perempuan yang haid seluruh badannya itu suci dari najis. Maksudnya suci dari najis. Dia berhadas tetapi anggota badannya itu suci dari najis. Yang terkena najis, bagian yang terkena najis itu saja yang najis. Sedangkan bagian yang tidak terkena najis, maka hukumnya tetap suci. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, an Aisyata qalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawilini al-khumrata minal masjid. Qalat, qultu inni haidun. Qala inna haidataki laisa biyadiki. Dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku. Nabi bersabda kepada istrinya Sayyidah Aisyah, mengatakan nawilini al-khumrata minal masjid. Ambilkanlah kain untukku dari masjid. Aisyah mengatakan, ana inni haidun. Sesungguhnya saya ini sedang haid wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, inna haidotaki laisa atau inna haidaki laisa biyadiki. Sesungguhnya haid kamu itu bukan di tanganmu. Tanganmu enggak haid. Yang haid itu ya bagian yang mengeluarkan darah saja, itu yang haid. Artinya yang najis itu bagian yang terkena darah haid. Sementara tanganmu itu tidak haid. Artinya enggak apa-apa tangan kamu memegang kain atau misalnya mencuci pakaian, memasak dan seterusnya, tidak apa-apa, melakukan aktivitas-aktivitas seperti layaknya orang pada umumnya. Itu. Ini berbeda dengan orang-orang Yahudi pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa perempuan yang haid itu adalah najis semuanya. Seluruh badannya najis, sehingga kalau ada di antara anggota keluarga mereka yang sedang haid, maka mereka dikucilkan, dibuat gubuk yang jauh dari rumah, di belakang rumah. Kalau sedang haid nggak boleh kumpul sama keluarganya, sudah dipencilkan di sana, dianggap kotor, dianggap najis. Sedangkan dalam Islam tidak seperti itu, tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Dalam Islam seorang perempuan dia tetap suci badannya, kecuali bagian farjinya yang terkena darah haid, itulah yang najis. Sementara selainnya itu tidak najis, sehingga dia tetap bisa dan boleh untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa, dan tidak berpengaruh. Kalau misalnya megang pakaian, pakaiannya nggak jadi najis karena tangannya nggak najis. Nah, kalau dia memasak, sesuatu yang dipegangnya tidak menjadi najis. Nah, karena masih ada anggapan sebagian orang yang mengatakan, oh perempuan yang haid itu najis, sehingga kalau dia melakukan menyentuh sesuatu, maka sesuatu yang disentuhnya menjadi najis. Itu tidak benar. Nah, dengan bahwa perempuan itu haid itu tidak suci, benar, tetapi tidak suci dari hadas. Tidak suci dari hadas, tapi dia suci dari najis selama tidak terkena najis seperti darah atau semacamnya. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 24. Benarkah
anggapan sebagian orang bahwa seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh memotong rambut atau kuku. Nah, ini menyebar luas ya. Menyebar luas di kalangan kaum perempuan bahwa ada anggapan kalau seorang perempuan sedang haid maka haram hukumnya memotong kukunya. Dan haram hukumnya memotong rambut. Jika itu nanti dilakukan, maka nanti waktu mandi harus rambutnya ikut dimandikan. Rambut yang tadi sudah dipotong harus dikumpulkan, kuku yang sudah dipotong harus dikumpulkan, nanti waktu sudah suci dari haid kemudian ikut dimandikan. Itu anggapan yang beredar di kalangan kaum perempuan. Nah, anggapan seperti itu benar atau salah? Jawaban: tidak memotong rambut dan kuku bagi wanita haid hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya sebaiknya disunnahkan kalau kamu sedang haid maka jangan potong kuku, jangan potong rambut. Itu sebaiknya, tidak wajib. Kalau seandainya kamu memotong rambut atau memotong kuku, kamu tidak berdosa. Ya. Seandainya ketika haid kamu memotong kuku, memotong rambut, kamu tidak berdosa. Tetapi jika kamu tidak memotongnya, tidak memotong kuku atau rambut, maka itu sunnah hukumnya. Sebaiknya tunggu suci baru kemudian memotong rambut atau kuku. Tapi seandainya dia melakukannya karena kukunya sudah panjang-panjang, dia sudah risih, rambutnya misalnya sudah nggak bisa diatur lagi, pengen dipotong misalnya, maka seandainya dia melakukannya, dia tidak berdosa sama sekali. Dia tidak berdosa sama sekali. Jadi tidak diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid memotong rambut dan kuku. Nggak haram. Tapi sunnah untuk tidak memotongnya. Paham? Jadi sunnah untuk tidak memotongnya. Jika dia memotongnya, maka dia nggak mendapatkan kesunahan, tetapi dia tidak berdosa. Dan tidak benar anggapan yang mengatakan bahwa jika perempuan tersebut terlanjur memotongnya, maka rambut atau kuku tersebut harus ikut dimandikan ketika darah haid telah berhenti. Anggapan seperti itu tidak benar. Karena sering kita menemukan seorang perempuan, bahkan ketika dia sisiran, dia menyisir rambutnya, kemudian rambutnya gugur, kemudian karena dia sedang haid, kemudian rambutnya dikumpulkan, kadang diwadahi di tempat tertentu, kemudian setelah nanti dia suci dari haidnya, kemudian rambutnya ikut dimandikan. Itu banyak kita temukan seperti itu. Anggapan seperti itu nggak benar, nggak wajib untuk dimandikan. Sesuatu yang sudah lepas dari anggota badan seorang perempuan, maka ketika dia telah suci dari haidnya, tidak wajib untuk ikut dimandikan. Apa hubungannya? Dia sudah bukan bagian dari badan perempuan itu. Ketika dia sudah terpisah, ketika rambut itu sudah terpisah dari badan seorang perempuan, atau kuku sudah terpisah dari badan seorang perempuan, itu sudah bukan bagian dari perempuan itu, sehingga ketika dia telah suci dari haidnya, dia cukup mandi yang memandikan, menyiram bagian badan yang masih ada, yang masih melekat pada badannya. Sesuatu yang sudah terpisah itu tidak wajib untuk kemudian dibasuh atau dimandikan. Dan yang wajib dibasuh setelah haid berhenti adalah tempat potongan rambut. Potongan rambut yang di sini atau potongan kuku. Tempat yang tadi itu, bukan kuku yang sudah terpotong, tetapi yang bagian yang masih ada pada bagian badan. Bukan rambut dan kuku yang telah terpotong. Jadi kalau sudah terlepas dari badan, tidak wajib dibasuh. Jadi nggak perlu kamu kumpul-kumpulkan,
nanti nunggu waktu suci baru dimandikan, udah dibuang juga nggak masalah. Rambut itu kalau sudah sudah dipotong, nggak apa-apa dibuang. Kuku, kamu memotong kuku di saat haid, dibuang saja, nggak ada masalah. Tidak harus kemudian bahkan anggapan itu tidak benar sama sekali ketika dia harus mengumpulkannya dan memandikannya. Dalam kitab Nihayatuz Zain disebutkan, waman lazimahu ghuslun yusannu lahu alla yuzila syai'an min badanihi walau daman au sya'aran au zufran hatta yaghtasila. Ini ibarah dari ulama yang menunjukkan bahwa disunnahkan bagi seorang perempuan yang haid atau yang berkewajiban untuk mandi secara umum, disunnahkan untuk tidak memotong kuku atau memotong rambut dan semacamnya. Bukan hanya bagi perempuan yang haid, tetapi pokoknya bagi seseorang yang memiliki kewajiban untuk mandi. Misalnya seseorang junub, kemudian sebelum mandi sebaiknya disunnahkan untuk tidak memotong kukunya atau rambutnya. Mandi dulu baru kemudian potong kuku atau rambut jika dia menghendakinya. Barang siapa, dalam kitab Nihayatuz Zain disebutkan, barang siapa yang wajib mandi, maka agar tidak menghilangkan satupun dari anggota badannya, walaupun berupa darah atau kuku, sehingga dia mandi. Nah, ini mungkin salah satu yang disalahpahami oleh sebagian orang, sehingga kemudian ketika seseorang itu telah terlanjur memotong kuku atau rambutnya, kemudian dia memandikan rambut atau kukunya yang sudah terpotong. Padahal di sini lafadznya apa? Yusannu, disunnahkan. Disunnahkan untuk tidak menghilangkan bagian dari badannya seperti kuku atau rambut. Apa artinya disunnahkan? Artinya jika seseorang itu tidak memotongnya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Tetapi jika dia kemudian memotongnya, tidak apa-apa. Tidak ada dosa sama sekali, dan dia tidak wajib untuk memandikan bagian badan yang sudah terpotong. Saya kira sudah jelas permasalahan itu. Tidak perlu kita mengikuti sesuatu yang sudah salah tetapi kaprah di masyarakat, maka kita perbaiki secara pelan-pelan. Kita ingatkan mereka bahwa itu tidak ada dasarnya. Pertanyaan nomor 25. Setelah melakukan hubungan suami istri, seorang perempuan mengeluarkan darah haid. Apakah dia wajib mandi 2 kali setelah darah haidnya berhenti? Nah, ini banyak pertanyaan di kalangan kaum perempuan. Nanti bukan hanya ini saja kasusnya. Jadi ada seorang perempuan, dia melakukan hubungan suami istri, berarti dia junub. Ya kan? Junub, dia berhadas besar. Dia belum mandi. Belum mandi ternyata kemudian sebelum dia mandi dari junub, dia mengeluarkan darah haid. Apakah setelah dia suci dari haidnya, dia wajib mandi 2 kali? Mandi untuk menghilangkan hadas besar junub dan mandi untuk menghilangkan hadas besar haid. Apakah mandinya 2 kali? Jawabannya, seseorang yang dalam waktu bersamaan menanggung 2 hadas besar, cukup mandi 1 kali dengan niat menghilangkan hadas besar. Jadi dengan niat menghilangkan hadas besar. Nawaitu raf al hadasil akbar, sudah cukup untuk menghilangkan 2 hadas. Jangankan 2 hadas, 3 hadas, 4 hadas, 5 hadas, 10 hadas misalnya, maka itu tidak, itu bisa dihilangkan sekali saja dengan sekali mandi. Bisa terjadi misalnya seseorang dia haid atau dia
melakukan hubungan suami istri misalnya berkali-kali, itu kan dia setiap kali melakukannya dia junub. Maka atau misalnya mengeluarkan air mani itu juga junub. Artinya hadas plus hadas, maka cukup mandinya 1 kali saja, tidak harus diulang-ulang sebanyak hadas yang dilakukannya atau hadas yang terjadi pada dia. Nah, maka seorang perempuan yang setelah berhubungan suami istri mengeluarkan darah haid, cukup baginya untuk mandi 1 kali saja. Tidak perlu mandi 2 kali, mandi dari hadas jima dan mandi dari hadas haid. Ya, tidak perlu mandi 2 kali, cukup mandi sekali dengan niat menghilangkan hadas besar. Demikian juga seorang perempuan yang setelah melahirkan, ini yang sering ditanyakan juga. Dia langsung mengeluarkan darah nifas. Setelah berhenti darah nifasnya, dia cukup mandi 1 kali saja. Tidak perlu mandi 2 kali, mandi dari hadas melahirkan dan hadas dari nifas. Kita akan tahu di antara 5 perkara yang mewajibkan mandi, di antaranya adalah wiladah dan nifas. Wiladah itu sekedar seseorang perempuan melahirkan, itu dia sudah berkewajiban untuk mandi. Itu adalah hadas besar. Karena dikatakan bayi itu adalah mani yang menggumpal. Jika seseorang mengeluarkan mani saja dia wajib mandi, bagaimana jika dia mengeluarkan bayi, maka dia wajib untuk mandi. Sehingga al-wiladah adalah salah satu hal yang mewajibkan seorang perempuan untuk mandi. Sekarang ada seorang perempuan melahirkan. Begitu melahirkan kemudian mengeluarkan darah nifas. Kita tahu darah nifas adalah darah yang keluar setelah seseorang melahirkan. Bukan bersamaan dengan melahirkan, tetapi setelah seorang perempuan itu melahirkan, kemudian keluar darah. Maka darah itu disebut sebagai darah nifas. Nah, setelah melahirkan dia belum mandi dari wiladah, kemudian mengeluarkan darah nifas. Berarti berapa hadasnya? Ada 2, yaitu hadas melahirkan dan hadas nifas. Apakah setelah darah nifasnya itu berhenti, dia wajib untuk mandi 2 kali? Jawabannya cukup 1 kali. Nah, cukup 1 kali, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu sudah cukup. Nah, tidak perlu dia 2 kali mandi. Nah, seperti yang tadi sudah kita katakan, jangankan 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja, dia cukup 1 kali mandinya. Nah, karena itu 1 kali mandi itu bisa untuk menghilangkan semua hadas. Karena mandi janabah 1 kali bisa mengangkat seluruh hadas besar sebelumnya. Sebagaimana wudhu 1 kali cukup untuk menghilangkan seluruh hadas kecil. Misalnya seseorang habis wudhu, dia kentut. Terus dia belum wudhu, kemudian dia kentut lagi, misalnya. Habis itu nanti mungkin sakit perutnya sehingga dia berkali-kali. Nah, atau dia kemudian kencing, atau kemudian dia menyentuh kulit perempuan tanpa hail. Artinya dia melakukan banyak hadas kecil. Hadas kecil ini, hadas kecil ini, hadas kecil ini. Apakah wudhunya berkali-kali? Karena berhadasnya 5 kali berarti wudhunya 5 kali? Enggak. Tetapi cukup 1 kali. 1 kali wudhu sudah bisa menghilangkan semua hadas kecil yang dilakukannya. Demikian juga mandi wajib itu sudah bisa menghilangkan seluruh hadas besar yang dilakukannya jika seandainya yang dilakukan itu lebih dari 1 kali hadas besar. Nah, ini sering pertanyaan seperti ini disampaikan kepada kita, sehingga penting untuk
dijelaskan secara sejelas-jelasnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 26. Ketika seorang perempuan tidur di malam hari, nah tidur bisa di siang hari juga, ini kan contoh. Contohnya tidur di malam hari karena umumnya tidur itu di malam hari. Meskipun kalian ada yang tidur di pagi hari juga. Ketika seorang perempuan tidur di malam hari, misalnya, dia masih dalam keadaan haid. Dia masih dalam keadaan haid. Namun setelah dia bangun tidur, ternyata darah haidnya telah berhenti. Sementara dia bangun setelah matahari telah terbit. Apa yang harus dia lakukan? Kebanyakan tidur. Dia tidur haid, dalam kondisi masih haid. Kemudian dia tidur lama nggak bangun-bangun. Jam 6 pagi baru bangun, belum sholat subuh. Ternyata darah haidnya sudah berhenti. Dia sudah lewat sholat subuhnya, waktu subuh sudah habis dan dia belum sholat subuh karena dia tidur. Kemudian bangun-bangun ternyata darah haidnya sudah berhenti. Apa yang harus dia lakukan kalau seperti itu? Jawaban, seorang perempuan yang tidur dalam keadaan haid dan bangun tidur dalam keadaan darah haid telah berhenti, maka dia tidak wajib untuk mengqadha sholat yang terlewat di saat sedang tidur. Jadi dia tidak wajib untuk mengqadha sholat yang terlewat di saat dia sedang tidur. Karena dia tidur, dia nggak tahu. Dia hilang akalnya ketika tidur. Dia tidak mukallaf ketika tidur. Sehingga ketika dia bangun, waktu sholatnya sudah habis, ternyata dia sudah suci dari haidnya. Untuk kasus di atas, yang ditinggalkan apa tadi? Kasus di atas sholat subuh. Perempuan tersebut tidak wajib mengqadha sholat subuh. Yang bisa jadi di waktu subuh yang dia masih tidur, darah haidnya sudah berhenti keluar. Bisa jadi waktu keluar darah itu telah berhenti sebelum subuh. Bisa jadi. Atau pas waktu subuh sudah berhenti. Bisa jadi. Atau pas menjelang atau di tengah-tengah waktu subuh darahnya berhenti. Bisa jadi. Semuanya itu bisa jadi. Atau mungkin matahari terbit terus berhenti darah haidnya. Bisa jadi. Semuanya serba mungkin. Kenapa? Karena dia nggak sadar, karena dia memang sedang tidur. Semuanya serba mungkin. Mungkin darah berhentinya pas sudah keluar waktu subuh. Bisa jadi darah haidnya berhenti di tengah-tengah waktu subuh. Bisa jadi darah haidnya berhenti sebelum masuk waktu subuh. Bisa jadi darah haidnya telah berhenti tengah malam. Bisa jadi kan? Wong dia tidur, mana tahu dia kalau darahnya sudah berhenti. Karena dia sedang tidur. Maka dia tidak wajib untuk mengqadha sholat subuh tersebut karena di sini dia dalam kondisi masih tidur. Ini karena perempuan tersebut menghukumi berhentinya darah haid setelah bangun tidur. Jadi dia menghukumi bahwa darah haidnya telah berhenti kapan? Setelah dia bangun tidur, baru dia tahu darah haidnya telah berhenti, maka berarti dihukumi darah haidnya berhenti ketika dia telah bangun dari tidur. Sebelumnya itu belum dia hukumi berhenti karena memang dia tidak mengetahuinya di saat dia sedang tidur. Adapun untuk puasanya itu kalau sholat. Kalau sholatnya apa? Tidak wajib diqadha.
Adapun untuk puasanya, jika pada malam harinya dia telah berniat puasa, maka puasanya tetap sah. Meskipun dia belum mandi ketika tiba waktu subuh. Jadi misalnya dia malam hari dia masih haid. Tapi malam hari itu dia niat dalam hatinya untuk berpuasa besok. Karena dia meyakini ini kayaknya akan berhenti darah haidnya karena malam hari itu sudah ada tanda-tanda keluarnya sudah sangat sedikit sekali. Ini kemungkinan menjelang subuh ini sudah berhenti darah haidnya. Sehingga dia sudah niat dalam hati untuk puasa besok. Untuk puasa besok dia sudah niat. Dia inginnya nanti saya jam 3 mau bangun untuk makan sahur dan mandi dari haid karena kayaknya ini akan berhenti, sudah berhenti. Dan menurut kebiasaan ini sudah hari ke-7, biasanya saya sudah berhenti, nanti akan berhenti di malam hari. Dia mengatakan seperti itu dalam hatinya, karena itu saya niat puasa besok. Ternyata dia nggak bangun. Dia nggak bangun jam 3 itu, bahkan subuh lewat. Jam 6 dia baru bangun dan darah haidnya sudah berhenti betulan. Maka tadi sholatnya tidak wajib diqadha, tetapi puasanya itu sah. Dia bisa lanjut terus puasa. Kenapa? Karena dia sudah niat di malam hari. Dia sudah berniat di malam hari itu. Meskipun dia masih lewat subuh, dia masih dalam kondisi belum mandi dari haidnya, itu tidak masalah. Dia tetap, puasanya tetap sah. Itu untuk puasa. Namun jika di malam hari dia belum berniat puasa, maka puasanya tidak sah. Karena puasa Ramadan itu niatnya harus diletakkan di malam hari, yaitu antara maghrib sampai terbitnya fajar shadiq, itu yang disebut malam. Niat Ramadan harus diletakkan di malam hari. Nah, sementara dia malamnya nggak niat, begitu bangun sudah jam 6, matahari sudah terbit, dia belum sholat subuh karena tadi waktu tidur haid, sehingga dia tidak wajib qadha sholat subuh, tapi dia puasanya juga nggak sah. Kenapa? Karena malamnya dia belum niat. Namun dia harus menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dan mengqadha puasa hari itu. Jadi dia tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi dia nggak puasa. Nah, sampai maghrib nanti setelah hari raya dia mengqadha puasa pada hari itu. Kenapa? Karena dia puasanya tidak sah karena tidak disertai dengan niat yang diletakkan di malam hari. Paham? Nah, jadi seperti itu. Beda antara sholat dengan puasa. Kalau sholatnya tadi tidak diqadha, kalau puasanya dilihat apakah dia niat puasa di malam harinya. Jika dia berniat maka dia bisa lanjut puasa sampai maghrib dan sah puasanya. Tetapi jika di malam hari ternyata dia tidak puasa, maka dia tidak sah puasanya, meskipun dia tetap harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib, dan nanti setelah hari raya dia mengqadha puasa hari tersebut. Bisa difahami ya? Insya Allah. Kalau belum paham dibaca berulang-ulang. Karena saya hanya memperjelas saja apa yang sudah kita tulis dalam buku ini. Pertanyaan yang ke-27. Setelah mengetahui darah haidnya berhenti di malam hari, seorang perempuan langsung berniat, ini masih ada hubungannya tadi, langsung berniat untuk berpuasa.
Namun dia tidak langsung mandi karena masih malam. Dia akan mandi sebelum subuh. Tapi ternyata dia bangun tidur setelah subuh. Apakah puasanya sah? Jadi ada seorang perempuan misalnya di malam hari, tengah malam haidnya sudah berhenti. Haidnya sudah berhenti. Kemudian dia mengatakan, ini masih tengah malam. Kalau saya mandi tengah malam, dingin misalnya. Atau pokoknya males lah. Pokoknya males kalau mandi tengah malam. Nanti saja sambil sahur, setelah sahur, sebelum subuh, ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nanti saja setelah saya sahur, sebelum subuh, saya mandi. Di sini dia wajib sholat apa sebenarnya? Sholat apa? Sholat Isya dan sholat Maghrib. Karena berhentinya di waktu Maghrib yang masih cukup, yang sangat luas, tengah malam berhentinya. Dia berarti wajib mandi, kemudian sholat Isya dan sholat Maghrib karena bisa dijamak dengan sholat Isya. Tapi ternyata kebablasan. Dia bilang nanti saja sebelum subuh saya akan mandi, kemudian sholat Isya, sholat subuh, sahur. Sudah di planning seperti itu. Ternyata dia kebablasan, tidurnya sampai jam 6 baru bangun. Sholatnya pun telat, sholatnya pun lewat. Atau misalnya kalau ini beda nanti ya, karena dia sudah tahu, dia sudah suci malamnya. Dia harus qadha sholatnya karena dia sudah suci sebelum subuh dan dia tahu sudah suci. Ini kasusnya beda. Kalau yang pertama tadi dia tidur masih haid, bangun ternyata sudah suci. Kalau yang sekarang dia tidur itu sudah berhenti darah haidnya tapi dia belum mandi. Dia bilang nanti aja sebelum subuh saya mandi, sahur, kemudian sholat Isya, sholat Maghrib, kemudian sholat subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, ternyata sampai subuh, bahkan lewat waktu subuh dia baru bangun. Maka dia harus qadha, sholat subuhnya harus dia qadha. Untuk puasanya bagaimana? Kalau memang dia niat, karena dia tengah malam sudah suci, dia sudah berniat puasa untuk besok, maka puasanya ini sah. Jika pada malam harinya dia telah berniat puasa, maka puasanya tetap sah meskipun dia belum mandi ketika tiba waktu subuh. Namun jika di malam hari dia belum berniat puasa, maka puasanya tidak sah. Karena tadi sudah kita tegaskan untuk niat puasa Ramadan harus dilakukan di malam hari. Meskipun demikian dia harus menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dan mengqadha puasa hari itu. Ini jika dia tidak niat di malam hari. Tapi jika sudah niat maka puasanya sah. Meskipun subuh dia masih dalam kondisi belum mandi dari haidnya. Tapi kan dia sudah suci sebelumnya pada malam harinya. Suci tapi belum bersuci. Suci maksudnya darah haidnya sudah berhenti, tetapi dia belum bersuci, artinya dia belum mandi dari haidnya, dari hadas haidnya tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita bahas satu lagi, pertanyaan nomor 28. Setelah 60 hari mengeluarkan darah nifas, berarti sudah mencapai batas maksimal nifas. Karena nifas itu maksimalnya 60 hari, umumnya berapa? 40 hari. Minimalnya berapa? 1 ludahan. Seperti orang meludah. Itu minimal. Umumnya 40 hari, maksimal 60 hari.
Ini kemarin ada yang bertanya tentang ini melalui WA, mungkin ngikuti, perlu disimak dengan benar-benar. Setelah 60 hari mengeluarkan darah nifas, berarti sudah mencapai batas maksimal. Pada hari ke-60 darah nifasnya telah berhenti. Pas 60 hari mencapai batas maksimal. Namun 1 hari kemudian dia mengeluarkan darah lagi selama 1 minggu. Darah apakah yang keluar selama 1 minggu tersebut? Nah, darah apa itu? Kok masih 1 hari berhenti nifas, keluar lagi darah? Jawaban. Darah yang keluar setelah berhentinya darah nifas yang telah mencapai batas maksimal 60 hari, jika mencapai batas minimal haid yaitu 24 jam, maka disebut haid. Maka disebut haid. Sedangkan karena nifasnya sudah mencapai batas maksimal. Gak mungkin darah yang keluar sehari setelahnya itu nifas lagi. Karena nifasnya sudah mencapai maksimal yaitu 60 hari. Nah, maka darah yang keluar sehari sebelumnya jika hitungannya sudah mencapai waktu 24 jam, baik secara langsung atau terputus-putus, maka berarti darah tersebut disebut haid. Sedangkan jika darah terus keluar setelah mencapai 60 hari tanpa ada jeda. Kalau tadi apa? Jeda 1 hari. Sekarang tanpa ada jeda, terus menerus, maka darah tersebut adalah darah istihadhah. Karena nggak ada berhentinya, 60 lewat. Nah, seperti orang perempuan yang haid lewat 15 hari. Terus menerus tanpa jeda. Nah, yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Ini berbeda apabila darah nifas berhenti sebelum mencapai batas maksimal, yaitu 60 hari. Maka jika sucinya sudah mencapai batas minimal 15 hari, darah yang keluar berikutnya adalah haid jika mencapai 24 jam. Namun jika sucinya belum mencapai 15 hari, maka darah yang keluar masih disebut nifas selama masih dalam masa nifas atau 60 hari. Nah, kemarin ada yang bertanya begini. Dia bertanya tentang istrinya. Istrinya dia melahirkan kemudian mengeluarkan darah nifas selama 30 hari. Selama 30 hari. Berarti belum mencapai batas maksimal. Belum mencapai batas maksimal haid. Kemudian setelah 30 hari, seminggu setelah itu mengeluarkan darah lagi. Disebut apakah darah itu? Darahnya masih disebut nifas jika antara berhentinya darah antara 30 hari itu sampai seminggu itu belum mencapai batas minimal suci yaitu 15 hari. Ini kan masih seminggu. Seminggu belum 15 hari. Nah, maka berarti ini lanjutan. Ini lanjutan dari nifasnya. Karena jika dihitung 30 tambah 7 hari masih 37. Belum mencapai maksimal haid. Berarti ini masih disebut nifas. Berbeda kalau misalnya darah haidnya berhenti, darah nifasnya berhenti di hari ke-30. Setelah itu berhenti sampai 15 hari. Berhentinya sampai 15 hari. Setelah 15 hari mengeluarkan darah lagi. Maka darah yang keluar setelah 15 hari berhenti ini disebut darah apa? Darah haid apabila mencapai 24 jam. Kenapa? Karena berhentinya telah mencapai sucinya di sini, berhentinya darah ini sudah mencapai batas minimal haid yaitu 15 hari. Bisa difahami? Itu kalau apa?
kalau belum mencapai batas maksimal 60. Jadi misalnya masih 20 hari darah nifasnya sudah berhenti. Karena sekarang ibu-ibu zaman sekarang karena mungkin sudah kecanggihan ilmu kedokteran, itu kalau melahirkan nggak pakai lama nifasnya. Tinggal cuman beberapa hari saja itu darah nifasnya sudah berhenti. Ya mungkin saja itu terjadi. Apabila telah berhenti, kemudian misalnya 20 hari berhenti, setelah itu seminggu keluar lagi. Kalau masih seminggu berarti belum 15 hari, masih nifas. Tapi kalau sudah berhenti, kemudian berhenti 15 hari, setelah itu keluar lagi, maka darah kedua yang keluar, jika dia mencapai batas minimal haid yaitu 24 jam, maka disebut haid bukan nifas. Meskipun masih dalam jangka waktu 60 hari. Kenapa? Karena berhentinya sudah mencapai batas minimal suci yaitu 15 hari. Bisa difahami bedanya? Nah, kalau dalam soal ini apa? Dalam soal ini sudah 60 hari, sudah pol ya 60 hari. Sudah batas maksimal nifas 60 hari. Kemudian berhenti 1 hari terus keluar lagi. Nah, maka ini disebut haid jika mencapai batas 24 jam. Meskipun belum berhentinya belum 15 hari, hanya 1 hari saja, tapi itu sudah disebut darah haid jika mencapai 24 jam. Kenapa? Karena nifasnya sudah mencapai batas maksimal. Tapi kalau nifasnya belum mencapai batas maksimal, misalnya masih 40 hari, masih 50 hari, maka dilihat jarak sucinya itu sampai keluar darah lagi itu mencapai 15 hari apa enggak? Jika mencapai 15 hari, maka darah kedua yang keluar adalah haid jika mencapai 24 jam. Jika ternyata enggak sampai 15 hari, berarti masih lanjutan nifas yang sempat berhenti sejenak beberapa hari itu. Nah, semoga bisa difahami. Perbedaannya seperti itu. Karena ada yang enggak paham tentang masalah itu, yaitu tentang masalah namanya nifas ini, antara ini nifas, ini masih nifas, atau ini sudah haid, itu sebagian belum memahaminya, sehingga kita jelaskan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.